Kalau kita kan waktu Indonesia Barat, Pak Harto kan juga WIB kan. Oh, posisinya ini ya. Posisi beliau kan juga di waktu Indonesia Indonesia Barat. Lagi dengan cucu katanya, Pak. Saat ini telah sambung dengan Bapak Soehartoyo. Beliau ini terakhir di PLN WIB di Gandul, Pak ya. Ya, WIB Gandul. Gimana nih cerita awalnya di PLN, gimana nih Pak Soehartoyo? Masih ingat nggak tahun berapa dulu gabung di PLN, Pak Soehartoyo? Saya gabungnya per 1 Maret 1984, Pak. Di mana waktu itu, Pak? Di Gandul. Di jaringan 500 kp. Berawal dari tahun 1984 ya? 84 ya. Awalnya di mana dicerita, Pak? Di proyek jaringan 500 kp, Pak. Dulu namanya Transtectip. Mungkin pernah kenal dengan nama Transtectip, Pak, Gandul. Ya. Zaman-zaman masih ini apa? Itu sinetron Sidul anak sekolah kan Gandul Cinere lah, itulah di sana lah Gandul. Waktu itu masih untuk ke Gandul itu masih perlu perjuangan, Pak, susah. Nggak kayak sekarang. Angkot masih terbatas, ke kantornya naik ini jemputan. Ada jemputan dari kantor PLN Pusat, ada 2 bis, satu dari PLN kantor pusat, satu dari PLN Cawang. Jadi pegawai-pegawai yang nggak punya kendaraan sendiri, naiknya itu naik bis antar jemput. Antar jemput ya. Gimana kalau pengalaman antar jemput gitu pernah apa? Pernah ditinggal atau gimana, Pak Soehartoyo? Kalau ketinggalan ya udah biasa itu, Pak. Kalau ketinggalan ya harus naik apa? Cari ini belas kasihan teman-teman yang ini, terutama bapak-bapak yang bawa mobil itu. Karena ada yang bawa mobil, nah pas lewat ya, kalau ada yang ini baikan ya disamperin, ikut numpang. Tapi kalau ada juga yang karena ini pura-pura nggak lihat, ya itu biasalah. Jadi nggak bisa numpang itu. Waktu itu dari mana, Bapak? Di mana? Jemputannya di mana itu? Saya kebetulan waktu itu kos di ini, Pak, di Pondok Labu, jadi ini apa, ikut jemputannya dari Blok M. Ya nggak terlalu jauh lah. Ya tapi walaupun nggak terlalu jauh, dulu kan angkot itu kan cuma sampai ini, Pak, masih sampai Pondok Labu aja. Seperti ini masih jarang. Ya. Berapa lama di situ, Pak? Dulu, Pak? Dulu saya masuk 84 sampai terakhir di Gandul itu sampai tahun 2000. 2000 waktu PLN proyek digabung-gabung, semua proyek di Jawa kan dulu digabung, Pak, tahun 2000 itu. Dari beberapa proyek digabung jadi satu, jadi JPN. Karena yang lainnya pindah ke Semarang, saya nggak pindah Semarang, akhirnya saya ikut ini, dipindah ke Dijaya. Dijaya di kantor ini apa, di kantor distribusi, di Renko saya dulu. Oh, kalau sekarang barangan di perencanaan korat, Pak. Dulu barengan sama Pak Bob Saril. Gimana dari satu ke satu kemana? Mutasi paling jauh kemana, Pak Soehartoyo? Ke Balikpapan, Pak. Pikitering Balikpapan, Pikitering Kalimantan di Balikpapan. Ada pengalaman apa di sana, Pak? 2000. Ada pengalaman apa di sana, Pak? Di Balikpapan? Wah, banyak kalau di Kalimantan, Pak. Banyak di sana. Karena wilayahnya kan di sana, ini Pak, Pikitering Kalimantan itu kan wilayahnya se-Kalimantan itu. Ya. 10 Kalimantan. Cuma dipegang oleh satu proyek induk aja kan. Iya. Ada kantor induknya di Balikpapan, terus ada kantor lagi proyek itu ada di sana di Pontianak, terus di Balikpapan sendiri ada, terus ada di Banjarbaru. Berarti tugasnya ngapain tuh, Pak? Kebetulan saya nggak di teknik, Pak, saya waktu di Kalimantan saya pegang ini SDM keuangan, Pak. Oh, yang ngurus SDM ya?
Ya SDM keuangan lah urusannya ini lah, saya sudah nggak ini apa, nggak ngurusin di teknik lagi, di non teknik. Kebetulan saya agak aneh dikit Pak. Saya tuh masuk ini apa, PLN dulu kan D3 dari teknik elektro. Kan saya satu ngambilnya bukan di teknik Pak, saya ngambilnya di ekonomi. Jadi ya elektro plus ekonomi. Jadi ke manajemennya. Kalau Pak Suhartoyo kalau boleh milih SDM atau milih teknik ini bagi sosok Pak Suhartoyo? Ya kalau ya aslinya apa, teknik ya, dasar teknik ya. Tapi karena yang terakhir udah di non teknik manajemen ya, kalau sekarang sih banyak manajemen ya Pak. Tekniknya udah banyak lupa malah. Berapa lama Pak di Kalimantan? Saya tahun 2000, jadi hampir 6 tahun lah. Terus selanjutnya kemana lagi Bapak? Habis dari Kalimantan, saya ke JMK Pak, yang sekarang jadi Pusman Pro itu loh. Oh. Dulu waktu di kantornya di Muara Karang kan namanya JMK, Jasa Manajemen Konstruksi. Ya. Kalau JMK malah wilayahnya lebih luas lagi itu Pak, kan wilayah seluruh Indonesia itu. Karena ada apa? Ada ngawasi dulu kan, banyak ngawasi pembangkit itu. Berarti dari Kalimantan masuk lagi ke Pulau Jawa ya? Nah, balik lagi ke Jawa. Di ujung Jakarta sana Pak, di Muara Karang. Terus mana lagi? Ya, habis dari sana ke itu, dari FSD Muara Karang, terus masuk ke itu kantor pusat di Dimum. Oh, Pak Edi waktu itu ya? Ya, zamannya zaman Pak Edi Sukmoro dulu. Oh ya, sebelum ke kereta api ya? Ya Pak, sebelum Pak Edi Sukmoro ya ke kereta api. Dia apa tugasnya sendiri apa sih itu Pak di divisi umum itu Pak? Itu pengadaan di Dimum Pak. Ya. Pengadaan kantor pusat, jadi urusan apa yang dari yang kantor pusat, yang itulah macam-macam lah Pak. Oh, setelah itu lanjut lagi ke Gandul gitu. Setelah itu balik lagi ke Gandul waktu apa? CPN kan pecah lagi itu waktu itu Pak 2013. Ya. CPN dari apa? Satu proyek Indo di CPN di Semarang, kalah lagi jadi 2. Gandul yang dulu proyek Indo jadi proyek, kembali lagi jadi proyek Indo. Nah itulah saya balik lagi ke Gandul. Oh. Off-nya di Gandul Pak? Ya? Off-nya di Gandul ya? Alumni PLN-nya di Gandul Pak? Iya di Gandul di UIP. Oh, UIP ya? Yang sekarang Bu Ratna ya? Ya sekarang Bu Ratna. Ya. Dulu waktu di Gandul kan jadi apa? Jadi UIP 5 itu Pak dulu waktu ini. Waktu kemarin itu kan UIP kan dipakai ini kan 1 sampai berapa ya? 14 ya? Ya. Ya Gandul kan jadi UIP 5, itu saya dari Gandul situ. Sampai pensiun di tahun 2016. Oh, 2016 pensiunnya ya? Iya. Terus apa nih kegiatannya di masa-masa setelah 2016 ini? Ya kemarin begitu ini apa pensiun, saya diajak gabung di Rekonsul. Ya. Konsultan itu Pak, dia apa yang di anaknya Rekadaya itu kan ada Rekonsul itu Pak. Ya. Saya gabung di situ. Selain itu digabung itu, terus kebetulan nggak tahu kenapa saya diajak Pak Juanda untuk gabung di pengurus IKPLN. Ya Pak Juanda di waktu periode pertama yang 2017-2021 itu saya diajak gabung Pak Juanda, situ membantu ya. Ya karena mungkin karena saya sering sana sini ya akhirnya ya udahlah untuk bantu kegiatan sosial saya ikut bantu di situ. Selain masih di Rekonsul masih tetap jalan. Terus sampai sekarang masih di ini Pak ya? Nah ini yang di Rekonsul karena ada pandemi kemarin. Kan terus ini Pak, tahun 2020 kemarin ada pandemi, terus ada WFH,
Terus karena ya dengan WFH ini kan pandemi, pekerjaan kan yang berkurang, akhirnya ada pengurangan ini ya, karena nggak ada pekerjaannya kan, ya otomatis income-nya perusahaan kan ini juga kan. Akhirnya ada pengurangan pegawainya, personal dikurang-kurangi lah. Saya termasuk dikurangi, akhirnya per April kemarin udah nggak ini lagi, udah nggak aktif lagi. Ya sementara saat ini cuma ikut bantu ini, apa yang masih di KPLN. Oke, baik. Kepengurusan Pak Bambang Praptomo sekarang ini kan saya diminta ikut gabung lagi, bantu lagi, ya sampai sekarang masih terus gabung. Mungkin terakhir mau mengucapkan HLN ke-76 Pak. Selamat untuk PLN. Semoga PLN dapat bertahan terus, dapat melistriki Nusantara, dan juga dapat mensejahterakan pegawai beserta pensiunan dan keluarganya. Ya, baik Pak Suhartoyo, terima kasih. Di sela-sela ini saya culik sebentar ini. Mohon maaf Pak Harto. Gitu ya. Ini tadi diculik Pak ya? Diculik dulu tadi sebentar. Saya nunggu Pak Suharto sholat asar dulu kan. Karena mungkin Pak Harto kan lagi bukan di WIP kan, posisi Pak Harto sendiri bukan di WIP kan. Nah, kalau kita kan waktu Indonesia Barat, Pak Harto kan nggak lagi di WIP kan. Posisinya ini ya. Posisi beliau kan nggak di waktu Indonesia Barat. Lagi dengan cucu katanya Pak. Ya, sip. Makasih Pak Suhartoyo. Oke Pak, kembali. Nah, izin ntar videonya coba saya kotak-ketik, ntar saya upload ke YouTube. Oh gitu ya.